Alhamdulillah ya, hidayah datang dari Allah itu karena saya mempelajari kitab suci saya yang lama. Karena apa? Mempelajari kitab suci yang lama Oh, dan memutuskan menjadi pengikut Yesus yang setia. Jadinya ya masuk Islam. Sedangkan Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible, di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, terus banyak juga ayat-ayat lainnya yang mendukung bahwa Yesus itu mengatakan seperti di Yohanes 17 ayat 3, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Poinnya di sini Yesus mengaku utusan. Agama mana lagi yang memuliakan Yesus sebagai utusan, yang menempatkan posisi seperti apa yang Yesus katakan. Nah, itu saya hanya melihat agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanyalah Islam. Nah, salam saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya. Nah, kita sudah dengar pernyataan perempuan di video tersebut. Nah, pertama-tama, saya tidak masalah ya, dia memilih agama tertentu untuk dianutnya. Itu sudah menjadi haknya, ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan kesimpulan. Mari kita bahas. Nah, pertama, sebenarnya ada yang tidak disadari oleh perempuan itu dari pernyataannya tersebut. Saya katakan pernyataannya itu hanya mendiskreditkan Islam ya. Pernyataan dia loh ya. Mengapa saya katakan demikian? Ya, pertama saya tidak ada masalah, tidak ada urusan dengan ajaran Islam. Tentunya Islam punya ajarannya sendiri, punya teologinya sendiri. Tetapi perempuan itu, dia masuk Islam sebenarnya bukan karena ajaran Islam. Ya, bukan karena Al-Quran. Dengan kata lain, minimnya pengetahuannya tentang Islam membuatnya memilih masuk agama Islam. Ya, dapatkan logikanya. Karena perkataan-perkataan Yesus yang membuat dia keluar dari kekristenan dan masuk Islam, harusnya bukan Islam yang dipilihnya. Tetapi harusnya dia memilih Yudaisme. Mengapa saya katakan demikian? Nah, karena pertama, Yudaisme juga menganut monoteisme, percaya kepada Allah yang esa. Ya. Nah, Yahudi juga mayoritas juga tidak percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Iya kan? Dapat nggak logikanya? Karena perkataan-perkataan Yesus itu juga yang dikutipnya ya dari ayat Injil, itu semua Yesus ucapkan dalam konteks keyahudian, bukan Arab. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan Bapa, orang-orang Yahudi pada kala itu ketika mendengar Yesus menyebut Bapa, orang-orang Yahudi tahu maksudnya Yesus Bapa itu adalah siapa? Yahweh, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, orang Israel pun tahu, orang Yahudi yang mendengar itu tahu. Maksud Yesus mengucapkan Bapa itu merujuk kepada siapa. Nah, sebab perkataan Yesus itu ya ketika Yesus berkata, dengarkanlah Israel, bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, itu sebenarnya kutipan dari kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya, di mana Yesaya berkata kepada orang Israel, bukan bangsa lain. Nah, orang Kristen pun tidak menyangkali itu, bahwasanya orang Kristen itu memang menyembah kepada Allah yang telah memilih sebuah bangsa menjadi bangsa pilihannya, yaitu Israel, bukan bangsa lain. Apakah saudara-saudara muslim mau menerima ini, keyakinan ini? Kan tidak. Nah, jadi apakah mualaf-mualaf ini ya bisa nggak membuktikan bahwasanya Allah yang telah memilih sebuah bangsa menjadi bangsa pilihannya yaitu Israel sama dengan Allah SWT atau Allah yang tertulis dalam Al-Quran? Bisa nggak mengatakan bahwasanya ini adalah pribadi yang sama, Allah yang sama? Ya, dari konteks sejarahnya saja pun ya, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani, sedangkan Al-Quran turun ya, diwahyukan dan berbahasa Arab, ya kan, dan tidak boleh diterjemahkan kan. Nah, begitu juga kita juga harus cek apakah Abraham dengan Ibrahim memang sosok pribadi yang sama, Musa, Salomo dengan Sulaiman, Daud, atau Idris, atau Lot, atau Nuh, sama nggak ceritanya ini dari Perjanjian Lama Alkitab dengan yang ada di Al-Quran? Kalau sama berarti Allahnya juga sama. Tapi kalau beda, masa kita harus mau sama-samakan? Masa kita harus mau paksa-paksakan? Kekristenan kan juga tidak pernah memaksa ya mengutip atau mengambil ya Nabi Muhammad menjadi nabi kami, nggak pernah tuh.
Mengapa kekristenan tidak percaya kenabian Nabi Muhammad? Karena memang yang kami pelajari secara faktanya dari Alkitab yang kami yakini tidak ada relasinya, tidak ada hubungannya. Kalau gitu kenapa harus kami paksa-paksakan gitu? Apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi kebenaran harus diterima. Ya, tidak bisa dipaksa-paksakan seperti itu. Ya, tapi saya mengertilah maksud dari perempuan ini ya. Biarlah dari pernyataan-pernyataan mualaf-mualaf ini ya dijadikan seperti sebuah tampi. Ya, tampi itu seperti alat pemisah antara beras dan kulit padi itu. Ya, beras itu adalah orang percaya, orang Kristen yang sejati. Sedangkan kulitnya, padinya itu adalah orang-orang Kristen yang suam-suam. Orang-orang Kristen yang, katakanlah orang-orang Kristen yang bodoh. Mengapa saya katakan demikian? Hanya orang Kristen yang bodoh saja yang percaya dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kalau orang Kristen yang memang betul-betul belajar, akan tertawa, terbahak-bahak, benar. Nah, saudaraku yang terkasih, sebenarnya alasan-alasan seperti yang dikatakan oleh mualaf-mualaf ini, ya sebenarnya itu receh sekali ya. Receh sekali. Justru kritikan-kritikan pedas itu bukan datang dari luar kekristenan loh. Justru datang dari dalam, dari tubuh kekristenan itu sendiri. Ya, seperti kritik historis. Ya, banyak ya, studi autografa, di mana semua itu sebenarnya bikin puyeng ya. Tetapi itulah menariknya. Ya, begitu luasnya teologi kita. Dan kekristenan juga sudah percaya diri dengan keyakinannya, sudah percaya diri dengan kitab sucinya, tanpa harus didukung, tanpa harus mencari kitab-kitab suci yang lain. Enggak. Begitulah kepercayaan diri kita terhadap kitab suci kita, terhadap keyakinan kita. Yang kedua, kenapa ada yang hal-hal seperti ini? Selain ini bisa dijadikan seperti tampi, ini juga bisa menjadikan peringatan bagi kita. Supaya kita sebagai orang Kristen belajar firman Tuhan, pahami Tuhan. Tuhan itu sangat mau dikenal oleh umatnya. Untuk itulah dia berfirman, untuk itulah dia utus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya umatnya mengenalnya. Hanya dari firman Tuhan kita mengenal Allah. Hanya dari firman Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, jadi saudara-saudaraku, belajarlah. Kalau perlu ambil studi di STT. Kalau kita pergi ke STT dengan motif mau jadi pendeta, saya rasa sudah tidak tepat lagi, udah bukan zamannya lagi. Ya, pergilah ke STT kalau memang kamu mau betul-betul belajar. Belajar apa? Mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui firman-Nya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.